time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Perubahan cuaca di bumi. Cuaca pada hakikatnya lebih mengacu pada kondisi sementara atmosfer. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, cuaca adalah keadaan udara tentang suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya. Cuaca di bumi dibentuk oleh beberapa unsur, antara lain sebagai radiasi matahari. Radiasi matahari adalah setiap benda yang memiliki suhu di atas maka bisa memberikan pancaran radiasi matahari dalam bentuk sebuah energi. Baru yang kedua itu suhu udara. Suhu udara itu adalah keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Baru yang ketiga itu tekanan udara. Tekanan udara itu suatu gaya berat yang disebabkan oleh udara pada suatu luas tertentu. Baru yang keempat itu kelembapan udara. Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di dalam udara. Atmosfer mempunyai jumlah uap air serta udara dengan nilai yang sangat sedikit, yaitu sekitar 2% dari jumlah massa keseluruhan. Baru yang kelima itu awan. Awan itu adalah kumpulan massa air yang kemudian berkumpul di atas permukaan bumi. Hujan. Hujan bisa dikatakan sebagai air yang jatuh dari awan ke permukaan bumi. Baru yang terakhir itu adalah angin. Angin adalah suatu pergerakan udara yang terjadi akibat adanya perbedaan suhu serta tekanan antara suatu tempat dan pada tempat lain. Kemudian bagian C itu bagaimana bumi kita berubah. Nah, jadi pembahasan ini yaitu bagaimana bumi kita berubah. Perubahan bentuk permukaan bumi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu lempeng bumi dan lapisan bumi. Yang pertama adalah lempeng bumi. Lempeng bumi ini juga disebut sebagai lempeng tektonik. Jadi lempeng ini juga merupakan bagian penyusun materi bumi paling atas yang ketebalannya itu mencapai 100 km. Nah, lempeng bumi ini terdapat 3 jenis batas lempeng. Yang pertama itu batas divergen. Ada yang tahu nggak batas divergen itu? Nah, jadi batas divergen ini juga disebut sebagai zona pertambahan atau pembentukan lempeng baru. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang kosong karena adanya pergerakan lempeng yang menjauh dan terisi oleh bagian dari mantel bumi di lapisan litosfer. Yang kedua yaitu batas konvergen. Batas konvergen ini merupakan suatu zona pengkuncuran atau pengkonsumsian, sehingga salah satu lempeng akan membentuk dan menghancurkan atau menembus mantel, sehingga lempeng tersebut mengalami peleburan atau penghancuran yang disebabkan oleh suhu yang sangat tinggi. Dan yang terakhir ada batas transform atau bisa disebut juga sebagai batas geser. Nah, jadi pertama kan tadi sudah dibahas lempeng bumi. Yang kedua yaitu lapisan bumi. Lapisan bumi kita ini tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini ada yang tahu? Jadi lapisan kerak bumi ini merupakan dan memiliki ketebalan 0 sampai 100 km. Kerak bumi juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu samudra dan kedua kerak benua. Dan yang kedua yaitu yang kedua itu mantel bumi yang merupakan
terbagi dua macam. Yang pertama yaitu bagian luar dan yang kedua bagian dalam. Inti bagian luarnya itu bersifat cair dan bagian dalamnya itu bersifat padat. Nah, inti bumi ini memiliki fungsi. Fungsinya yaitu bumi ini yaitu menghasilkan gaya gravitasi. Ada yang tahu gaya gravitasi? Contohnya itu seperti kita yang orang kakak nih yang sedang berdiri. Di sini kan kakak bisa berdiri kan? Kalau nggak ada gaya gravitasi, kakak nggak bisa berdiri. Kayak kita contohnya nonton itu, iya astronot. Jadi dia melayang kan di angkasa kan? Itu karena nggak ada gaya gravitasi bumi. Contoh dari lapisan ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, tadi kan lapisan bumi itu ada 3 macam ya kan? Kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Jadi kerak bumi itu ada di sini. Bagian luar. Sedangkan mantel bumi tadi saya bagi menjadi 2. Mantel bumi bagian dalam, mantel bumi bagian luar. Jadi mantel luar ya. Nah, ini dia gambaran lapisan bumi. Yang paling luar itu kerak bumi dan ini mantel bumi. Inti bumi terbagi menjadi 2, yaitu inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam.